Anda kembali dilapor polisi, pemirsa seorang wanita di Sampang, Madura dibacok di dalam kamar rumahnya oleh orang tak dikenal dengan memakai penutup kepala. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun karena kehabisan darah dinyatakan meninggal dunia. Pembunuhan Siti Maimunah warga desa Karanggaram, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura ini berawal saat korban berada di dalam kamarnya. Dan seorang pria tak dikenal yang menggunakan penutup kepala berupa kerudung masuk dari samping rumah menuju kamar korban. Cekcok pun terjadi di antara korban dan pelaku. Rikman, kakak ipar korban yang mendengar kegaduhan, langsung menuju kamar korban. Namun korban sudah bersimbah darah dengan luka bacok di bagian tubuh akibat senjata tajam berupa celurit. Pelaku yang melarikan diri berupaya dikejar oleh kakak ipar korban. Namun pelaku tidak berhasil ditangkap. Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Omben, Kabupaten Sampang, namun karena kehabisan darah, korban dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu kakak ipar korban keluar untuk mengambil air wudhu. Dia melihat ada seseorang yang menyelinap dari samping rumah menuju ke kamarnya korban. Namun kakak ipar tidak merasa curiga, sehingga tetap dia mengambil air wudhu. Namun di sisi lain kakak korban sendiri mendengar ada suara ribut-ribut di dalam kamar tersebut. Merasa curiga, dia masuk ke dalam kamar. Pada saat dia masuk ke dalam kamar, ada seseorang berusaha lari keluar dari kamar. Dia berusaha mengejar, namun tidak bisa mendapatkan orang itu. Dan dia kembali ke kamar menjumpai adiknya dalam keadaan sudah bersimbah darah dengan penutup palu. Jenazah korban dibawa ke RSUD Sampang guna dilakukan otopsi. Dan hingga kini kasus masih dalam penyelidikan pihak polisi dan pelaku pembunuhan masih dalam pengejaran. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pembunuhan ini, kita terhubung dengan Kasih Humas Polres Sampang, Ibda Sujianto. Ya, selamat pagi Pak Sujianto. Seperti apa hasil penyelidikan sementara? Apakah sudah diketahui pelaku serta motif dari pelaku? Kalau kita lihat ini kan pelakunya menggunakan penutup wajah begitu ya Pak? Ya, Pak Sujianto? Dengar Pak Sujianto? Ya, selamat pagi Pak Sujianto. Ya, Pak Sujianto, seperti apa hasil penyelidikan hingga saat ini? Apakah sudah diketahui motif pelaku? Kalau kita tahu kan ini pelakunya menggunakan penutup wajah, Pak. Seperti apa? Apakah sudah mulai diketahui identitasnya? Jadi untuk identitas tersangka semua termasuk motifnya apa itu masih dalam proses penyelidikan karena kan kejadian baru kemarin. Jadi teman-teman reskrim saat ini masih melakukan penyelidikan mendalami motifnya bagaimana, terus dari ciri-ciri perilaku yang diketahui oleh saksi itu masih dalam proses pendalaman. Baik, tapi dari wawancara dengan keluarga Pak, apakah sebelumnya korban ini sempat memiliki masalah dengan seseorang atau seperti apa Pak? Jadi gini, ya sebetulnya kan kuncinya ada di korban sendiri. Kalau keluarganya tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan si pelaku ini masih kita dalami. Kebetulan juga keluarganya, suaminya pada saat peristiwa terjadi sedang tidak ada di rumah, sedang bekerja di Surabaya. Jadi kami perlu mendalami apa motifnya dan bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Tapi apakah kemudian pelaku dan korban ini saling mengenal, Pak Sujianto? Jadi antara pelaku dan korban semuanya itu masih dalam proses penyelidikan, kita dalami dulu. Baik. Jadi belum bisa menyimpulkan itu. Iya, baik Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologi di TKP seperti apa Pak? Dan untuk korban sendiri, apakah memang luka yang dialami sangat parah atau seperti apa Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kejadian itu 3:30 pagi ya. Ketika kakak ipar korban itu hendak mengambil air wudhu, dia itu melihat sekelebat orang masuk dari pintu samping rumah, langsung masuk ke dalam kamarnya korban. Dan saat itu si kakak iparnya itu tidak merasa curiga karena dilihat kayaknya kok berkerudung, mungkin lah tetangga atau gimana.
Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu pelakunya laki atau perempuan atau bagaimana, kan bisa aja orang laki-laki nyamar pakai kerudung. Kemudian kakaknya sendiri yang ada di kamar sebelah itu mendengar cekcok di dalam kamar itu, sehingga mendatangi kamarnya, ternyata melihat adiknya sudah bersimbah darah dengan beberapa luka, dan pada yang sama juga menerobos keluar lewat pintu juga itu seseorang yang ada di dalam kamar tadi itu melari. Akhirnya kakaknya mengejar namun tidak bisa menemukan orang itu, terus akhirnya kakaknya kembali untuk menolong adiknya sambil dibantu oleh beberapa warga karena pada situ kakaknya sempat teriak-teriak. Setelah dievakuasi ternyata mayatnya adiknya sudah tidak tertolong nyawanya. Oke, lantas bagaimana kemudian akhirnya mungkin bisa dijelaskan kembali proses identifikasi pelaku yang memang sebetulnya tidak kita bisa lihat wajahnya dan akhirnya bisa ditangkap? Ya, semuanya dalam proses pendalaman, dalam proses penyelidikan, doakan aja dalam waktu dekat ini kita bisa mengungkap, bisa melakukan penangkapan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, jadi memang kejadiannya baru 1 hari dan saat ini masih dalam penyelidikan. Kalau untuk penyelidikan sementaranya sudah menemukan titik belum Pak? Mungkin ada tanda-tanda? Ya, semua itu masih dalam proses penyelidikan, tentunya belum kita bisa kami sampaikan karena menyangkut masalah teknis penyelidikan. Baik Pak Sujianto. Ya. Terima kasih banyak Pak atas informasinya dan tentunya kami menunggu kelanjutan dari pengembangan ataupun penyelidikan kasus ini ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Baik, ya Fajar dan pemirsa, kalau kita lihat memang ini untuk merasa aman saja kita belum, di luar saja kita belum tentu merasa aman. Sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi saat berada di rumah seperti yang kasus yang saat ini ya. Kita tahu masih berada di dalam kamar, bisa juga diserang oleh orang yang tidak dikenal. Jadi memang ini kita harus tetap berhati-hati, mungkin pintunya juga sering dikunci. Kalau saya secara pribadi memang punya fobia ya, kalau rumah nggak dikunci rasanya nggak aman gitu. Oke, tapi memang akhirnya juga kita tetap harus jika mungkin ada masalah dengan orang lain kita bisa bercerita dengan keluarga, mungkin ada solusinya ya. Betul sekali.